Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cahya Wahimurti dengan NIM 270248631 dari BINUS University. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kesetaraan gender di tempat kerja untuk menumbuhkan budaya kerja yang adil dan setara. Oke, kita mulai dari latar belakang di mana kesetaraan gender di tempat kerja masih menjadi tantangan. Hanya 30% perempuan yang memegang posisi manajerial di Indonesia dan perempuan menerima 23% gaji lebih rendah dibandingkan pria untuk pekerjaan yang sama. Nah, ini perlu menjadi concern kita. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Bahwa angka-angka yang saya sebutkan sebelumnya sangat terlihat ya bahwa ketidaksetaraan gender di dunia kerja itu sangat nyata seperti itu. Kemudian stereotip gender dan diskriminasi dalam rekrutmen menjadi kendala utama, di mana proyek ini dilakukan untuk memahami kondisi nyata di bidang teknologi informasi atau bisa disebut dengan IT dan mencari solusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan setara. Nah, di sini kita akan membedah dan akan memberikan solusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan setara dengan adanya kesetaraan gender. Kemudian kita bahas terlebih dahulu nih rumusan masalahnya, di mana di sini ada 4 concern atau 4 pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada kali ini. Yang pertama adalah mengapa sih perempuan kurang terwakili di posisi kepemimpinan? Yang kedua, apa penyebab kesenjangan upah antara pria dan wanita? Yang ketiga, bagaimana pelecehan seksual mempengaruhi lingkungan kerja? Dan yang terakhir, bagaimana cara perusahaan dapat mengatasi diskriminasi gender? Nah, dari beberapa pertanyaan ini, saya telah menemukan hasil di lapangan melalui observasi dan wawancara di PT ABC di divisi IT yang telah saya lakukan sebelumnya, di mana yang pertama, divisi IT PT ABC didominasi oleh pria dengan sedikit perempuan di posisi teknis dan strategis. Kemudian pembagian tugas tidak merata, di mana pekerjaan teknis lebih banyak diberikan kepada pria, sedangkan tugas administratif lebih sering dilakukan oleh perempuan. Yang ketiga, kesempatan untuk pelatihan dan promosi masih terbatas, sehingga perempuan sulit berkembang dalam karir. Nah, ini perlu menjadi concern yang sangat penting bahwa kesempatan untuk melakukan pelatihan dan promosi itu seharusnya tidak hanya diberikan kepada laki-laki aja, tetapi perempuan juga berhak mendapatkan itu untuk meningkatkan atau memaksimalkan karir yang mereka punya. Karena ketika mungkin perempuan memiliki kesempatan yang sama, mungkin juga dia bisa memaksimalkan potensi yang dia punya seperti itu. Kemudian stereotip gender masih kuat, di mana perempuan sering dianggap kurang cocok untuk pekerjaan teknis. Nah, ini kenapa perlu kita berikan solusi untuk permasalahan-permasalahan sebelumnya. Di mana solusi yang telah kita simpulkan, di mana yang pertama, peningkatan kesadaran gender dengan pelatihan dan kampanye anti bias. Jadi kita bisa memberikan atau menyadarkan karyawan-karyawan atau di dunia kerja bahwa kesadaran gender itu sangatlah penting di dunia kerja seperti itu. Kemudian rekrutmen dan promosi transparan untuk memastikan kesempatan yang adil bagi semua gender. Nah, ini transparansi juga sangat penting untuk proses rekrutmen itu sendiri. Kemudian akses pelatihan yang setara guna meningkatkan peluang karir perempuan. Kemudian dukungan bagi karyawan wanita melalui program mentoring dan kebijakan kerja fleksibel. Nah, ini juga sangatlah penting untuk mendukung kesetaraan gender di dunia kerja. Dan yang terakhir, lebih banyak perempuan di posisi strategis untuk meningkatkan kepemimpinan inklusif. Nah, ini kita juga perlu memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk memegang posisi strategis atau mengemban tugas di posisi strategis. Seperti itu. Jadi mungkin ketika perempuan menjabat di posisi strategis, mungkin uh, di dunia kerja bisa menjadi lebih baik dan lebih harmonis untuk ke depannya seperti itu. Kemudian untuk jadi setelah sebelumnya kita tahu permasalahannya, kita tahu fakta di lapangan dan kita berikan solusi. Nah, di sini saya bisa memberikan refleksi pribadi pada diri saya, yaitu melalui proyek ini saya menyadari bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu formalitas, tetapi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Nah, di sini juga implementasi nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab sangat relevan dan mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi agen perubahan dengan mendukung kebijakan yang lebih inklusif dan menentang diskriminasi gender di tempat kerja.
Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa kesetaraan gender adalah kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif. Dengan kebijakan yang tepat, perusahaan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa memandang gender. Kita semua memiliki peran dalam mewujudkan hal ini baik sebagai mahasiswa maupun calon profesional di masa depan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.